Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz Darwin sah pakai pantun. Saya juga tak mau kalah. Anak ayam berkokok di atas genteng. Siapa tak menjawab salamku tak ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Marbau dan Unsur Muspika, dan yang saya hormati Bapak Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Maksum Rantau Berapak, dan yang saya hormati Bapak Manajer Al-Ustadz Mawardi Sregar, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai, cendekiawan, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu. Bu, panas enggak? Biasanya kalau ada yang ceramah di depan itu nggak terasa panasnya, Bu. Berarti kalau saya ceramah rasanya nggak enak ya? Panas nggak, Bu? Tadi panas, sekarang waktu saya ceramah di Kabina orang Marbau banyak nggak yang datang? Jadi Bu, saya minta maaf ya kalau umpamanya ceramah saya berulang-ulang kembali. Tadi kata Bapak itu, mukanya saja pun ditengok udah bersyukur awak katanya. Jadi kalau aku ceramah 5 menit nggak apa-apa lah ya? Nggak boleh? Oh, nggak apa-apa. Dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang di luar maupun di dalam, yang di luar awas kena cokot setan. Kalau sudah kena cokot setan akan ada perubahan pada badan. Kalau sudah ada perubahan pada badan tinggal menunggu datang bulan. Kalau sudah datang bulan tinggal menunggu datang bidan. Kalau sudah datang bidan tinggal menunggu anak yang dilahirkan. Laki-laki atau perempuan, mampus kau kawan, kenapa kau kerjakan? Dan khususnya yang saya hormati teman-teman, adik-adik, tulang-tulang nak tulang, udah nang udah. Orang si Parepare ada nggak yang datang ke sini? Banyak. Kalau orang si Parepare di situ lah saudara aku semuanya. Karena abang iparku dari sana. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Taunya Ibu apa arti syukur? Tahu, Bu? Pak, tahu, Pak? Jawab aja, Pak. Saya tak tahan berdiri di sini. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah dan diiringi dengan hati. Kalau cuma mengucapkan dalam mulut saja anak kecil juga bisa, Bu. Syukur, cendol tuh datang. Syukur,
Tuh jual es datang, jual tali pinggang datang, tapi dia tak tahu apa makna syukur sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan tetapi jikalau kamu kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi Bu, kita juga harus pandai bersyukur kepada Allah. Ada satu cerita nih. Pernah seorang laki-laki di Makkah, seorang laki-laki di Medan, sholat, Allahu Akbar. Sholatnya itu bukan di masjid, di lapangan. Tiba-tiba burung terbang, buang kotoran di kepala orang tersebut, buang kotoran di kepala laki-laki itu. Apa dia jawab? Bukan astagfirullah, tapi alhamdulillah. Apa lagi dijawab? Syukurlah ya Allah, untunglah yang tak kerbau kau buat terbang. Kalau kerbau sempat terbang, bah matilah di sini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak tahu nggak apa tadi makna bunga-bunga yang tadi yang disiram-siramkan sama anak-anak? Tahu artinya itu? Inilah bukti keharuman nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, jadi umpamanya kalau kita dikasih bunga apa namanya? Bunga rampai. Dikasih bunga rampai, jangan langsung dilempar-lemparkan, cium dulu, baca sholawat 3 kali. Ini bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada perbincang-bincangan di antara malaikat dengan Rasulullah. Datang malaikat Jibril. Muhammad, Muhammad. Ada apa Jibril? Kalau ada umat membacakan sholawat dalam satu hari itu 10 kali, maka di akhirat nanti ketika melewati titian Shiratal Mustaqim, aku akan temani dia. Hampir jatuh angkat. Ini kata malaikat Jibril. Kemudian malaikat Mikail datang lagi. Muhammad, apa Mikail? Kalau ada umatmu membaca sholawat dalam satu hari itu 10 kali, maka di akhirat nanti apabila dia kehausan, aku akan memberinya minum. Bagaimanakah panasnya di akhirat nanti? 3 matahari di atas kepala kita, jarak 1 jengkal. Sedangkan begitu tingginya matahari di atas kita, Bu, berapa kilometer tuh? Panas ya Bu ya? Kan panas kan? Berarti ceramahku tak enak. Nah kemudian malaikat Israel datang. Muhammad, Muhammad. Malaikat Israel kan keras-keras. Kalau mencabut nyawa orang, tak langsung mati. Tapi kalau mencabut nyawa orang-orang yang beriman, lembut terasa, kayak softener soft clean. Ini Muhammad, Muhammad, kata Israel. Apa Israel? Kalau ada umatmu membacakan
sholawat dalam satu hari itu 10 kali, maka pada suatu hari nanti apabila aku mencabut nyawanya, maka aku akan mencabut nyawanya seperti mencabut nyawa para nabi dan rasul. Apa tak enak itu? Hah? Yang tiga-tiga ini aja contohnya udah cukup ya Bu ya. Yang tiga ini aja kita amalkan. Cuma membacakan sholawat satu hari 10 kali, apalah susahnya. Sedangkan ibu pergi mendodos sawit enggak capek. Ini membacakan sholawat 10 kali lupa. Nah, kita tidak boleh bosan-bosan mengucapkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah syafa'ah, ya Habibullah syafa'ah, ya lebih baik menangis daripada tertawa. Tambu lagi Bu, tambu. Jadi kita nyanyi sama-sama ya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Tambu. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Jadi tujuan saya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu bukanlah memperlihatkan bodi dan ketampanan saya, tapi saya berdiri di sini adalah untuk menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang acara kita ini kan soal maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Menyambut atau menyongsong kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mau tanya kepada Bapak, manakah Bapak lebih cinta? Istri Bapak atau Rasulullah? Hah? Mana Bapak lebih cinta, istri atau Rasulullah? Kalau
cinta kepada Rasulullah, berarti istri kita merasa dia sudah dimadu. Tetapi kalau kita cinta kepada istri, apakah bapak mau masuk ke dalam neraka? Tentu tidak. Tahu ibu jawabannya? Tahu bu? Bapak tahu? Teman-temanku yang baik tahu nggak? Jawabannya adalah saya cintai Rasulullah tanpa mengurangi rasa kecintaan saya kepada Wa'minah. Akhirnya kan ibu tak cemburu pada suami ibu. Bodohlah bang, inilah bangku ya. Nah, kalau kita membahas soal cinta bu, kakak-kakak yang remaja lebih tahu daripada saya. Kita kan sering melihat di sinetron. Ada apa dengan cinta? Cinta terbagi 5. Betul kan bu? Betul. Tahu teman-teman apa itu? Teman-teman pernah nonton Cinta Terbagi 5? Kedapatan, berarti ini malas-malas belajar ini. Nah bu, cinta kepada Rasulullah menyambut kedapatan. Kalau dulu ketika Rasulullah lahir, kemudian hijrah ke Madinah, itu disambut dengan marhaban. Enak nggak bu? Panas nggak? Jadi katanya ibu lebih cinta kepada Rasulullah. Bagaimanakah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah? Pada zaman Rasulullah itu umat Islam pada kelaparan semua. Kafir Quraisy tahan nafkah para Islam. Tetapi karena Abu Bakar cinta kepada Rasulullah, itu bu, kurmanya yang begitu banyak, seluruh jazirah Arab itu kurmanya semua bu, dia jual semua kurmanya, tinggal satu pokok dia berikan kepada umat Islam. Inilah saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah karena cinta kepada Rasulullah, itu bu, bagaimanakah kayanya Siti Khadijah? Kuncinya saja, anak kuncinya saja itu 70 onta baru bisa dibawa, apalagi gudangnya. Tapi bu, jangan mentang-mentang ibu ibu buat pula lah gudang bayar selabuhan batu ini. Ibu buatlah kuncinya, ibu tempahkan di tempat tompah kunci sana. Inilah kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kalau bapak dan ibu cinta kepada saya, jual sawit. Kasihkan uangnya sama aku. Nah, Rasulullah tidak menyuruh kita untuk menjual sawit kita, menjual karet kita, menjual rumah kita. Tetapi Rasulullah hanya menuntut kita agar mengamalkan Al-Quran dan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ibu tadi udah sholat zuhur belum? Bapak udah sholat Jumat belum? Ngaku aja lah Pak. Jadi teman-teman yang laki-laki udah sholat Jumat belum? Main-main nggak tadi di masjid? Bohong nih, bohong. Saya sendiri tadi di masjid. Nah, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Apakah ibu tahu betapa banyaknya pahala apabila kita membaca Al-Quran? Satu huruf pun kita baca Al-Quran akan mendapatkan 10 kebajikan. Kalau kita baca 30 huruf akan mendapatkan 300 kebajikan. Kita baca 100 huruf akan mendapatkan 10.000 kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Betul kan Bu? Tidak ada keraguan pada Al-Quran. Orang membuat pesawat itu dari Al-Quran. Buat rumah itu dari Al-Quran. Buat jilbab itu dari Al-Quran. Buat sepatu itu dari Al-Quran. Buat kereta api pun itu dari Al-Quran. Ini Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kepada manusia. Banyak orang masuk ke dalam agama Islam karena Al-Quranul Karim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam itu karena Al-Quran. Dia lihat betapa indah tulisan Al-Quran, betapa indah artinya Al-Quran. Pada waktu itu Bu, kebetulan Umar bin Khattab mau membunuh Rasulullah. Tapi kebetulan dia tahu adiknya Fatimah masuk ke dalam agama Islam. Dia langsung datang. Fatimah! Ada nama Fatimah di sini. Tok, tok, tok. Fatimah! Buka pintu. Setelah dibuka. Apa? Negara punya itu. Apa bang? Kata dia. Santri itu negara. Benar kamu telah masuk Islam? Benar. Saya telah mengakui. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ditampar muka adiknya. Adiknya menangis. Kenapa kau pukul aku? Sedangkan aku masuk Islam itu karena kebenaran. Fatimah, apa yang kau sembunyikan? Coba aku lihat. Tidak bisa. Orang yang kotor kayak kau tak bisa memegang Al-Quran. Pada waktu itu Al-Quran masih dinamakan suhuf. Coba aku lihat. Ada syaratnya Bang. Apa? Ibarat saya Bu, kalau pengen masuk Pildacil ada syaratnya. Audisi di Medan dulu. Nah tadi adik kita Darwinsa itu ceramah, itu eliminasi di audisi Medan. Syaratnya apa Fatimah? Begini Bang, kalau abang ingin memegang suhuf ini, terlebih dahulu mandi dulu. Setelah mandi, Umar pun membaca suhuf tersebut. Setelah dia baca, gemetar semua badannya, keringat bercucuran.
Berarti selama ini ilmu agama yang kuanut berarti bukan agama yang benar. Berarti agama yang benar adalah agama Islam. Tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Kemudian Umar bertanya kepada Fatimah, Fatimah, sekarang Muhammad di mana? Aku tidak akan kasih tahu di mana Muhammad berada. Di mana? Saya tidak akan kasih tahu di mana Muhammad. Di mana Fatimah? Sekarang Muhammad berada di Darul Arqam. Perkumpulan antara sahabat dengan Rasulullah datang. Sampai di Darul Arqam, dia tokok pintu. Selamat. Buka pintu, selamat. Siapa di luar? Umar. Mendengar Umar saja, Bu, para sahabat lari ke belakang. Ada yang tak kunci-kunci, ada yang di balik lemari, ada yang di bawah meja. Tapi ada sahabat yang tidak takut. Siapakah dia? Hamzah. Ini Umar ini, Bu, dialah yang lebih hebat, yang lebih keras di Jazirah Arab. Tapi setelah masuk, Bu, setelah masuk agama Islam, dia menjadi orang yang baik. Nah, kelanjutan dari kisah tadi. Siapa di luar? Umar. Hamzah berkata, ya Rasulullah, kalau tujuannya baik, kita ladeni. Tetapi kalau tujuannya jahat, saya paling depan. Hamzah juga jago nih, Bu. Setelah dibuka, dia langsung lari ke hadapan Rasulullah. Dia peluk Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua para sahabat yang ada di Darul Arqam tersebut takbir semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah Al-Quran. Tapi Bu, jangan mentang-mentang saya katakan satu huruf dapat 10 kebajikan. Ibu baca Qurannya tiap hari satu huruf melulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Shadaqallahul azim. Besok Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Shadaqallahul azim. Besok Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Shadaqallahul azim. Terus si Dudung datang. Si Dudung datang, anak ibu ini. Mak, apa nama? Mama baca Qurannya tiap hari bacanya satu huruf aja. Kenapa, Mak? Si ibu menjawab, biar tahu anak ya, satu huruf sudah dapat 10 kebajikan. Kalau kita baca satu huruf 10 kebajikan, apalagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif, itu berapa huruf itu? 20, mendapat 200 kebajikan. Mana ada dalam Al-Quran cuma alif saja yang dibaca. Alif tak ada. Pasti ada lanjutannya. Alif lam mim, alif lam ra. Betul kan, Bu? Ba pun tak ada dalam Al-Quran. Ba nggak ada. Pasti ada lanjutannya. Alkitab. Ba terakhir. Tak, nggak ada juga. Ya, nggak ada kecuali nun. Pemirsa La TV yang saya muliakan, ini yang pertama Al-Quran. Dan yang kedua sholat. Sholat yang 5 waktu. Jadi kita lihat, Bu, di Medan ini memang kurang melaksanakan sholat. Zuhur pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Bayang. Betul kan, Bu? Zuhur pekerjaan, asar di perjalanan,
maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, bangunnya jam 12. Apa tuh? Kalau suami kita malas sholat bu, kita suruh sholat. Bang, sholat kenapa bang? Kalau abang kita tak mau bu, kebetulan ada anak-anak kita kan di waktu tidur kita nyanyikan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Kita nyanyikan seperti lagu adik Darwin Shah tadi, itu adik kelas saya bu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sholat, apa gunanya? Tiap hari ketika kita mengayunkan anak kita bu, kita lakukan lagu itu. Kebetulan suami kita tukang pemabuk, maaf ya pak ya. Suami kita malas sholat, pikirannya uang, pikirannya hepeng melulu. Jadi pulang kebetulan kita tiap hari nyanyikan sepohon kayu daunnya rimbun. Lama-lama suaminya terasa sama dia. Dik, enggak ada ya lagu yang lain. Enggak ada lagu yang lain selain menyinggung aku itu. Buat aja alasannya, itu aja yang dapat kulagu bang. Pala ibu tengok tiba waktu maghrib, Allahu Akbar, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung datang ke masjid. Alhamdulillah. Tapi bu, kalau kita lagu-lagukanlah pula lagu kita yang tidak tahu artinya ketika mengayun anak, jangan harap suami kita sadar. Oh saibah, suami kita bukan sholat, tapi kita dimadu oleh suami kita. Di waktu menggiling cabai pun bu, kita lakukan lagu agama. Banyak lagu bukan? Banyak kan? Ku tempuh segala penderitaan bersama air mata kerinduan, memohon ampun dan keridhaan dan kasih sayang-Mu, oh Tuhan. Enak. Itu bu, di waktu menggiling cabai kita lakukan lagu-lagu seperti itu. Tapi kalau kita lakukan pula lagu-lagu dangdut, kayak yang mau masuk KDI aja ibu nampak. Aku tak mau kalau aku dimadu, pulangkan saja pada orang tuaku. Datang si anak, mak, mama mau masuk KDI mak ya. Kebetulan bu, kita ditinggalkan suami kita. Aku tak mau kalau aku dimadu, pulangkan saja pada orang tuaku. Kebetulan kita dimadu oleh suami kita. Kita mau pangkat, jadi bayi menggiling cabai. Sewaktu kita mengandungmu, perbuatan kita kepada suami kita jangan keras-keras, jangan kasar-kasar. Dek, masak nasi dek, masak sendiri ya. Kita ladeni suami kita dengan baik. Dek, masak nasi dek, mau abang sayur apa bang? Ini nanti bu, kalau sudah lahir itu adekku bu, kalau sudah lahir maka kalau kita buat seperti perbuatan yang tadi, masak sendiri, nanti pun kalau anak kita besar, mau kemana dek? Sukati pulang. Oh, apanya ini? Tapi kalau kita membuat kepada suami kita lembut, maka anak kita pun akan lembut. Mau kemana dek?
Mau ke sana, Bang. Mau ikut? Ikut. Kan bagus dia. Nih, ibu-ibu tadi yang saya ceramai. Sekarang adik-adik. Gantian. Nah, teman-teman. Ibu adalah orang yang melahirkan kita. Kalau tidak ada ibu, kita tidak akan ada hidup di dunia ini. Betul kan? Sewaktu ibu mengandung, ketika ingin melahirkan itu, Bu, betul kan? Antara hidup dan mati yang akan dipilih. Betul? Saya mau tanya kepada ibu-ibu juga. Itu sewaktu ibu mengandung berapa kilo itu beratnya? Berapa kilo, Bu? Berapa, Bu? 5 kilo ya? 5 kilo? 30? Ah, nggak mungkin lah, aku aja udah 30 kilo ini. Itu, Bu, 5 kilo kan? Saya buatlah dulu 5 kilo. 5 kilo kan, Bu? Nah, saya mau buat kepada bapak-bapak. 1 kilo lah dulu kita buat, Bu. Coba kalau bapak dibuat 1 kilo di perut bapak. Kita buatlah dulu batu, kita ikatkan di pinggang bapak. Itu bawa-bawa selama 9 bulan. Tahan? Tentu tidak tahan. Begitulah ibu. Alangkah susah payah ketika mengandung anak. Ketika telah lahir, kita azankan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang pertama didengarnya adalah azan. Tapi kalau suara yang didengarnya yang pertama itu lagu-lagu dangdut, jadi tersan Betawi itu besok. Nah, oleh karena itu teman-teman, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik ini banyak. Berbuat baik banyak. Bersedekah. Ada orang kehausan dalam berceramah, kita kasih minum. Berbuat baik. Nggak apa-apa. Itu, Bu, minumnya kalau dimasak dengan senyuman itu manis rasanya walaupun air putih. Tetapi kalau memasaknya dengan cemberut, pahit rasanya. Berbuat baik kepada ibu. Ibu yang diutamakan baru bapak. Tapi bapak jangan cemburu ya. Derajat ibu lebih tinggi daripada bapak. Berapa tingkat? 3 tingkat. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik, lalu membesarkan putra putrimu. Ibu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kalian harus berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Hormati orang tuamu, cintai orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu dikembalikan. Aku. Kepada Allah lah kamu dikembalikan. Ini di dalam Al-Quranul Karim. Nah, teman-teman, berbuat baik kepada ibu dan ayah bisa sewaktu mereka hidup di dunia maupun setelah mereka tiada. Sewaktu hidup, sekali kalau kita disuruh, jangan membangkang. Cok, mandi nak. Mama ini, orang mau nonton lagi. Si Butet pun begitu juga. Butet, cuci piring nak. Mama ini jok, awak ini udah gadis mak. Terkelopek sikit tangan gak laku. Kita harus turuti perintah orang tua kita. Mandi cok, iya mak mandi.
Udah cuci piring nggak? Cuci. Kalau rasa kita lama mencuci piringnya, sambil nyanyi-nyanyi cuci piring. Daddy 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 dum, daddy 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 dum, daddy 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 dum, daddy 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 dum. Ah, piringnya bocor semua. Udah cukup, Bu. Sampai di sini aja kita. Belum lagi. Masya Allah. Minum dulu. Nah, Bu. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi acara ini tetap disponsori oleh Ultima Plus Emulsion. Disuruh orang ibu-ibu aku dudukkan. Jadi menyambut Rasulullah itu orang berdiri semua. Saya ceramah juga harus berdiri, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi, Bu, ketika marhaban ibu-ibu yang di atas sana tak ada yang berdiri nampakku. Tapi kalau disuruh upacara bendera, siapa? Tuh. Tapi kalau soal maulid, sallallahu alaihi, hello mas semuanya. Kayak yang tak makan 5 minggu. Sampai mana tadi, Bu? Hah? Sampai mana tadi ya? Enggak, sampai kurkuma plus tadi. Kebetulan saya tadi, Bu, belum memperkenalkan diri saya kan. Nama saya Zagar Tuaritonga. Alamat Pasir Putih. Di tengah, Ibu ya? Ata akunya itu. Zagar Tuaritonga, alamat Pasir Putih. Kalau orang-orang Batak bilang sebotar-botar. Jadi mertuaku di sini ada mungkin. Ada, tapi mertua dari kakakku. Kan abang iparku kawin di Parepare. Miftah. Nah, Bu, kalau sekolah saya di Pondok Pesantren Al Maksum. Jadi kalau anak ibu mau masuk, masuk aja biar pandai mengaji. Apalagi, Bu, mau ditanya? Bukan iklan ini. Apalagi, Bu? Nomor sepatu belum? Nomor peci belum? Nomor baju? Hah? Pasir Putih itu Kecamatan Silang kita. Si Gambal tahu, Ibu? Sudahlah, belok kiri. Lurus, belok kiri. Rumahnya yang bertingkat itu. Nah, itu rumah tetangga saya. Udah, Bu, ya perkenalan. Jadi teman-teman, ibu kita tidak pernah mengatakan, Uco, kau kan sudah mama asuh, mulai dari kakimu 3 jari sampai sekarang nomor sepatumu 83. Jadi, Uco, kebetulan kan mama mau naik haji. Udah mama itu ngitung mulai dari mencuci popok kau, kasih kau makan, menidurkan kau pakai nyanyi-nyanyi. Biasanya kalau sini itu kondang itu 20 juta itu. Nah, sekarang mama minta 200 juta itu semuanya. Supaya cepat-cepat lah kau bayar. Tak bisa kontan, kredit pun jadilah. Ibu kita tidak pernah mengatakan yang seperti itu. Bahkan di Mesir sana, Bu, ada seorang anak. Ibaratnya anak itu dialah sebagai ibunya dan ibunya adalah sebagai anaknya. Tiap hari dia gendong kemana-kemana, dia kasih makan, dia mandikan.
Kemudian dia bertanya kepada ibunya, mak, apa nak? Sudah bisa kubalas perbuatan mama ketika mama melahirkan aku? Belum bisa. Belum bisa ya bu ya? Kenapa mak? Karena sewaktu melahirkan kau itu antara hidup dan mati. Oh, barulah si anak terus mengasuh ibunya. Nah teman-teman, proses sampai sini aja lah ibu ya. Otakku pun udah mulai buntu. Yang pertama kita cintai adalah Allah. Ini yang pertama teman-teman. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga orang tua kita. Dan yang keempat belum dipelajari ya. Nggak pernah diajarkan guru sama kita ya. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasul, yang ketiga cinta kepada orang tua, yang keempat cinta kepada yalah. Jadi kita harus lebih cinta kepada Rasulullah dan Allah dan Rasulullah. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua sewaktu mereka sudah tiada. Tuntut ilmu setinggi-tingginya.
hidupkan TV-nya, Bu. Di masjid imam sudah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di rumah dipasang pula lah siaran TVRI. Ada jaipongannya. Tahu Ibu suara jaipongan? Tahu? Ngek 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 ngek. Kebetulan rumah dengan masjid berdekatan. Yang di masjid imamnya orang Jawa pula lah. Kontak sama imamnya. Tadi Al-Fatihah imam masih bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dengar jaipongan Fatihahnya berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum yang di belakang bingung. Imam kita ini gila apa kaulia? Kalau di masjid itu kan Bu biasa. Waladdallin. Amin. Pas jawabannya kan Bu. Ini pun begitu juga. Waladdallin. Kebetulan makmum yang di belakang orang Jawa semua. Apa jawabnya? Amin. Sholatnya dirusak bayar. Capeknya Bu ketawanya. Panas nggak? Aku kayaknya udah bosan Bu yang ketawa. Ibu belum bosan ketawa ya? Aku udah bosan berdiri di sini. Kita tutup aja ya. Panitia baru kasih izin. Uang salam-salamnya nanti berapa ya? Enggak, cuma bercanda. Oleh karena itu Bu, sholat dengan khusyuk. Kita ingin sholat di rumah berjamaah dengan suami. Kalau suami kita malah sholat, itu tadi kita lakukan lagu yang tadi. Kebetulan dia sudah rajin melaksanakan sholat. Tiba waktu subuh, kita sholat Pak. Kalau kita tidak bisa membacakan ayat-ayat yang panjang, buat ayat yang pendek-pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kemudian rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Besok subuh buat ayat itu, subuh buat ayat itu. Tapi ibu jangan mentang-mentang itu ayat yang dapat suami kita ibu ejek pula. Ibu tebak-tebakan di belakang. Waladdallin. Tebakan. Pasti ini inna atau inna. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Waladdallin. Rakaat kedua pasti qul huwallahu ahad. Besok pasti nang-nang pasti qul. Abang malah datang sih. Bang, abang baca Qurannya tiap hari inna atau inaka sama qul. Nggak ada yang lain apa? Sapi isma rabbikal a'la gitu. Nggak ada. Alif lam mim dzalikal kitabul. Apa abang nggak dapat ayat seperti itu? Datang suami. Ya deh, besok buat ayat yang panjang itu. Berapa panjang? Seluruh Al-Quran pun jadi bang. Pala besok subuh dipasang abang tuh pula alif lam mim sampai habis.
Kata si istrinya. Alah tak tahan tahu rasa dia. Ini Bu, pernah kakek-kakek mau melaksanakan sholat subuh di masjid. Dia tanya pada Ustadz, Pak Ustadz, subuh ini membaca surah apa? Ustadz, surah An-Naml. An-Naml itu apa Ustadz? Artinya apa Ustadz? Kul, artinya itu semut. Oh semut kan kecil, berarti ayatnya pendek ini. Sholat di masjid dibaca Ustadz surah An-Naml yang panjangan. Alah Tuhanku, kata si kakek-kakek, kumitir-kitir dia di belakang. Tapi besoknya dia tanya sama Pak Ustadz lagi, Pak Ustadz, hari ini Ustadz baca surah apa? Surah Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa Ustadz? Gajah. Anaknya juga panjang apalagi kakeknya katanya. Ternyata yang pendeknya pula surah Al-Fil ini. Nih buat pesan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh karena itu, cintailah Rasulullah, cintai Allah, cintai Allah, cintai Allah. Cintai Allah dan Rasulnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ibu ini mengadakan maulid karena cinta kepada Rasulullah. Jadi saya akan buat satu lagu untuk yang terakhir, khususkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman. Nggak usah pakai musik, nggak bisa musiknya. Habibi ya nuril ain, ya syakin ayami, Habibi ya nuril ain, ya syakin ayami, asyik bali snin, wala ghairak fi bali, Habibi ya nuril ain, ya syakin ayami, asyik bali snin, wala ghairak fi bali, Habibi ya nuril ain, ya syakin hayat, asyik bali snin, wala ghairak fi bali, Habibi, Habibi, Habibi ya nuril ain, Habibi, Habibi, Habibi ya nuril ain, ya syakin hayat. Cukup Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf Bu. Terima kasih atas dukungan SMS-nya. Jadi saya minta dukungan lagi Bu, Pak. Boleh nggak? Pildacil 4 nanti yang juara 1, 2, 3, 4, mulai dari Pildacil 1 sampai Pildacil 3 dilaga lagi. Saya minta dukungan SMS. Boleh kan Bu? Alhamdulillah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.